Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kembali lagi bersama Nurul di sini. Tentunya di frekuensi 99,4 FM Winsu, radionya mahasiswa. Udah pasti tahu nih para pendengar jam segini udah masuk di segmentasi cuap tipis-tipis. Nah, di momen kali ini aku tuh nggak sendirian. Aku ditemani sama Kak Siti Fadilatul Anida, mahasiswa yang berasal dari kampus UINSU, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, hadirnya Kakak Siti yang cantik ini berkaitan dengan tema kali ini yaitu vaksinisasi di kalangan mahasiswa. Oke, cuap tipis-tipis. Apa kabar nih Kak Siti? Alhamdulillah baik ya Kak. Nah, gimana nih kuliahnya? BTW Kakak semester berapa sekarang? Halo, apa kabar? Alhamdulillah keadaan aku baik. Dan sekarang aku udah semester 7, udah di semester akhir nih ya. Dan ya sekarang juga masih daring dan semoga aja segera offline ya. Jangan sampai wisuda online juga. Oke. Nah, ini isunya kan bakal masuk offline nih Kak, tapi mengharuskan vaksin bagi mahasiswanya. Gimana tanggapan Kak Siti yang mengharuskan bahwa mahasiswa itu harus vaksin? Jadi menurut saya vaksin itu bagus untuk dilakukan dan diterapkan karena dari berita yang udah ada bahwa vaksin ini kan udah dicoba nggak cuma di Indonesia aja tapi di beberapa negara dan berhasil untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Nah, gimana yang udah kita alamin pandemi beberapa lama ini bahkan sampai PPKM level 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan juga menghambat aktivitas kita ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau vaksin, ya kita mau sampai kapan untuk menghadapi pandemi ini? Nah, dari jawaban Kak Siti ini mengarahnya setuju nih. BTW kakak ini udah vaksin atau belum? Alhamdulillah saya udah vaksin dan yang saya rasakan setelah vaksin, ya sebenarnya ini tergantung ya dan beda di tiap orang. Karena kan masing-masing orang punya imun tubuh yang berbeda. Nah, jadi ada beberapa secara umum biasanya orang itu ada mengalami setelah vaksin mengalami ngantuk, ada yang bawaan jadi pengen makan, terus lapar. Terus ada juga yang kalau misalnya orang tuh habis vaksin jadi bawaannya pusing, lemes kayak gitu. Jadi kayak badannya kebas gitu. Terus sampai ada yang demam, tapi nggak yang sampai berujung fatal. Tapi di saya kemarin itu mungkin karena apa namanya? Karena saya juga ada penyakit bawaan yang lain. Jadi ya paling di saya itu kemarin cuman demamnya sampai 2 hari aja sih. Mudah-mudahan ya kita terhindar dari bermacam penyakit. Nah, menurut Kak Siti sendiri, mungkin Kak Siti bisa berbagi ya, apa sih prosedur yang kakak lalui dan bagaimana cara mendaftar vaksin? Mungkin teman-teman mimin yang di rumah bisa tahu, bisa dapat informasi, oh gini nih cara daftar vaksin, supaya nggak ke nggak kebingungan nih. Jadi prosedur atau persyaratan yang harus dilalui itu sebenarnya nggak sulit ya. Karena kalau misalnya kayak kita mau vaksin itu nggak ribet banget. Nah, jadi prosedurnya itu kan udah bermacam-macam. Jadi paling syaratnya itu kita cuman kalau misalnya kita datang vaksin dari misalnya daerah kita masing-masing, ya udah kita cuman disuruh bawa KTP sama KK. Dan selain itu untuk mendaftar vaksin ini tuh kita nggak perlu lagi yang harus datang nunggu ngantri kayak gitu, itu kan sama aja ya. Apa bedanya kalau kita mau vaksin sama kita itu berkerumun? Jadi sekarang tuh udah ada model online, jadi kita bisa datang ketika kita udah gilirannya gitu. Jadi kalau saya kemarin itu kan karena saya tinggalnya di Aceh. Jadi kemarin saya itu mengikuti program dari Puskesmas, Dinas Kesehatan di tempat. Jadi datangnya bawa KTP sama kakak. Tapi sekarang ini itu udah kayaknya UIN udah juga sih udah buka dan itu mereka cuma perlu KTM aja sih, KTM asli untuk menandakan kalau kita bawa anak UIN. Jadi kalau kita udah datang, udah kasih, kita udah lengkapi berkas, ya udah kita jadi tinggal tunggu administrasinya dilengkapi lagi ataupun dicek-cek lagi sama panitia, terus kita tinggal ngantri dan ngantrinya juga nggak bakalan lama. Kita langsung disuntik dan terus langsung bisa pulang. Paling nunggu sertifikat aja. Oke, nah ini last question nih. Apa pesan yang Kak Siti ingin sampaikan untuk teman-teman yang belum vaksin?
Jadi pesan saya untuk yang belum vaksin nih ya, jadi, ya sebenarnya vaksin ini tuh nggak dipaksakan karena tiap orang kan punya mindsetnya masing-masing ya mengenai vaksin ini. Apalagi hoax yang udah tersebar kemana mana yang bilang vaksin kayak gini lah, vaksin kayak gitulah. Tapi insya Allah vaksin ini itu sebenarnya aman dan halal dan ini tuh juga, terjaga aja sih kayak gitu. Karena kan di vaksin ini tuh kita membuat imun tubuh baru ya, jadi untuk menghadapi virus yang lain kayak gitu. Jadi ayo dong teman-teman kalau kita itu pengen pandemi segera berakhir, PPKM segera ditiadakan, jadi ayo kita vaksin dan kita untuk supaya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, kayak dulu lagi. Nah, itu aja cuap tipis-tipis kali ini. Terima kasih banget nih Kak Siti Fadilatul Anida udah berhadir banget di radio kita untuk berbagi pengalamannya mengenai vaksinasi gitu kan. Nah, sebelum itu kita dengarkan lagu Liodra Pesan Terakhir.